Hai semuanya, Assalamualaikum, welcome back to my channel. Ketemu lagi dengan Desi Ayu. Di video hari ini saya mau berbagi 6 resep olahan dari telur viral. Ternyata seenak ini, pantas saja viral semua teman-teman. Di resep yang pertama di sini bahannya saya punya 1 buah wortel yang sudah saya kupas dan sudah dicuci bersih pastinya ya teman-teman. Ini wortelnya ada sekitar 25 gram. Nah, ini wortelnya kita potong dadu seperti ini. Lakukan semua sampai dengan habis. Oh ya teman-teman, sambil nonton video saya, buat yang baru hadir ataupun yang baru menemukan channel saya, dukung dengan cara like, komen, subscribe, dan share ke media sosial Anda agar channel ini semakin berkembang dan bermanfaat. Jangan lupa juga dinyalakan tombol notifikasinya agar kalian semua selalu mendapatkan video dan resep terbaru dari saya. Nah, ini wortelnya setelah kita potong dadu kecil seperti ini ya teman-teman. Lalu ini kita sisihkan terlebih dahulu dan kita ambil 2 lonjor sosis. Di sini saya menggunakan sosis ayam aja teman-teman. Ini sosisnya dalam 1 lonjor kita iris menjadi 4, jadi 2 lonjor jadi 8 ya teman-teman. Setelah itu kita potong dadu kecil. Nah, ini untuk sosisnya telah selesai kita potong dadu kecil. Lalu kita ambil 4 batang daun bawang. Ini daun bawangnya juga kita potong kecil-kecil seperti yang di video. Jadi pastikan bahannya sebelum kita potong atau sebelum kita olah sudah dicuci bersih terlebih dahulu. Untuk daun-daunannya sudah direndam dengan air garam biar lebih higienis. Jadi waktu saya mencuci bahannya atau ngerendam ini sayurannya ya teman-teman, nggak saya rekod karena durasinya nanti terlalu kepanjangan. Saya kira itu kalian juga udah pinter masalah cuci sayur ataupun ngerendam sayur. Sekarang kita lanjut ambil 5 batang daun seledri. Ini saya ambil bagian daunnya aja teman-teman. Ini daun seledrinya juga kita potong kecil-kecil seperti yang di video. Setelah selesai kita iris ini daun seledrinya, kita sisihkan dan kita gunakan nanti ya teman-teman. Sekarang kita ambil ada 3 siung ukuran besar bawang merah. Ini bawang merahnya juga sudah dicuci. Sekarang kita iris melebar, diiris tipis seperti ini teman-teman. Setelah kita iris melebar, lalu kita cincang kasar atau kita potong kecil-kecil. Jadi biar rasanya itu enak dan punya khas yang tersendiri. Tapi kalau kalian mau dihaluskan juga boleh, terserah ya teman-teman gimana enaknya kalian. Nah, ini untuk bawang merahnya setelah selesai kita potong kecil-kecil seperti ini. Lanjut kita ambil 5 siung bawang putih ukuran sedang yang sudah dikupas, dan juga bawang putihnya kita potong kecil-kecil atau kita iris kecil-kecil seperti ini ya teman-teman. Setelah selesai kita iris bawang putihnya, lalu kita sisihkan dan kita gunakan nanti.
Sekarang kita lanjut. Di sini saya punya 200 gram daging sapi yang sudah dicuci bersih. Ini daging sapinya kita cincang sampai dengan benar-benar halus. Kalau kalian mau di chopper ataupun mau di blender juga boleh ya teman-teman. Tapi di sini saya lebih ke manual, di cincang aja seperti ini teman-teman. Dicincang seperti ini sampai dengan benar-benar halus. Setelah halus lalu kita masukkan ke dalam wadah yang sudah kita sediakan atau ke dalam mangkok seperti ini ya teman-teman. Kita siapkan wadah yang lebih besar, baskom atau mangkok seperti yang di video ya teman-teman. Alat apa aja yang kalian punya. Lalu kita ambil ada 300 gram tahu putih. Lalu ini tahunya kita haluskan hingga sampai benar-benar halus. Nah, di sini saya haluskan menggunakan tangan aja, jadi biar lebih halusnya sempurna ya teman-teman. Tambahkan daging sapi yang sudah kita cincang halus tadi atau yang sudah kita haluskan. Kita aduk hingga sampai semuanya benar-benar tercampur merata. Setelah semua tercampur merata, lalu kita tambahkan 5 butir telur ayam yang ukuran besar. Lanjut di sini kita tambahkan bawang merah, bawang putih yang sudah kita cincang kasar atau sudah kita potong kecil-kecil tadi. Tambahkan juga wortel yang dipotong dadu, sosis, daun bawang dan daun seledri. Tambahkan lagi 1 sendok teh garam. Di sini saya tambahkan 4 sendok makan penuh tepung maizena. Jadi untuk resep kali ini saya menggunakan tepung maizena ya teman-teman. Tambahkan juga 1 sendok teh lada putih bubuk. 1 sendok teh lada hitam. 1 sendok teh Royco rasa ayam. Setelah semua bahan kita tambahkan, sekarang kita aduk. Di sini saya menggunakan tangan aja teman-teman biar lebih sempurna merata. Tapi di sini saya sudah menggunakan sarung tangan. Nah, di sini kalau ada yang komplain atau yang komen di sini saya pakai tangan kiri, maaf ya teman-teman, ini saya menggunakan tangan kanan bukan tangan kiri, tapi saya menggunakan kamera depan jadi terlihatnya tangan kiri. Aslinya saya menggunakan tangan kanan. Nah, ini kita aduk hingga sampai semuanya benar-benar tercampur merata sempurna. Setelah adonan ini tercampur merata dengan sempurna, lalu kita siapkan loyang atau citakan. Sebelumnya sudah saya olesi dengan minyak ya teman-teman biar nggak lengket. Lanjut aja kita masukkan ini adonan ke dalam loyang atau ke dalam cetakan ya. Setelah semua kita masukkan ke dalam loyang seperti ini, lalu atasnya kita ratakan. Setelah atasnya ini kita ratakan, lalu kita hentak-hentakan. Fungsinya biar nggak ada ruang yang kosong di bagian dalam atau di bagian tengah ya teman-teman. Jadi nanti ini biar hasilnya itu lebih padat sempurna. Nah, ini setelah kita hentak-hentakan seperti ini teman-teman, ini udah merata. Langsung aja kita rebus air, kita tunggu air sampai dengan mendidih. Setelah airnya mendidih seperti ini, lalu kita kukus selama dengan 25 menit.
Setelah kita kukus selama dengan 25 menit, lalu kita buka, kita matikan api kompor. Kita tusuk menggunakan sumpit atau tusukan sate. Dikira kalau tengahnya itu sudah nggak lengket, berarti ini sudah matang ya teman-teman. Lalu kita angkat, kita tunggu sampai dengan dingin. Nah, ini setelah dingin seperti ini teman-teman, lalu kita keluarkan dari loyang. Tampilannya seperti ini dimakan seperti ini aja udah enak karena ini udah matang ya teman-teman. Tapi sekarang mau saya potong-potong dan mau saya goreng. Kalau kalian nggak mau digoreng semuanya atau digoreng secukupnya aja, ini bisa dimasukkan ke dalam freezer. Jadi bisa buat untuk frozen food ya teman-teman. Tapi di sini mau saya goreng semua. Langsung aja di sini kita panaskan minyak. Kita tunggu sampai dengan minyaknya benar-benar panas. Setelah minyaknya panas, kita goreng hingga sampai dengan kuning keemasan. Setelah bagian sisinya kuning keemasan, baru kita balik dan kita goreng bagian sisinya. Oh iya teman-teman, buat yang sudah hadir, yang sudah subscribe dan yang selalu mensupport video saya ucapkan ribuan terima kasih. Semoga kebaikan kalian semua selalu dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diberikan rezeki yang berlimpah, umur yang panjang, badan yang sehat, dimudahkan di segala langkah dan urusannya. Amin ya robbal alamin. Nah, kalau sudah kuning keemasan ini seperti ini ya teman-teman, lalu kita angkat, kita tiriskan dan lanjut kita goreng bagian sisanya tadi. Oh ya teman-teman, ini gorengnya menggunakan api sedang cenderung kecil. Jadi biar kuningnya itu merata dan hasilnya lebih cantik. Ini kita lakukan dengan cara yang sama seperti di awal. Untuk olahan tahu telur viral yang resep pertama sudah selesai seperti ini. Tampilannya cantik, rasanya pun enak, bikinnya pun mudah teman-teman. Sekarang kita lanjut di menu yang kedua. Kita potong ada 4 batang daun bawang, kita potong kecil-kecil seperti yang di video. Untuk daun bawangnya ini sudah selesai kita potong-potong, lanjut kita ke wortel. Di sini saya punya 1 buah wortel merah yang sudah dikupas kulitnya dan sudah dicuci bersih. Sekarang wortel merahnya juga mau kita potong kecil-kecil atau dipotong dadu kecil.
Sekarang setelah selesai kita potong dadu kecil, wortelnya kita sisihkan dan kita gunakan nanti. Lanjut, di sini saya punya 1 buah paprika panjang atau cabai merah besar yang sudah saya cuci bersih dan sudah dibuang bagian isinya biar nggak pedas. Tapi kalau kalian mau pakai cabai rawit merah keriting juga boleh banget teman-teman. Di sini karena di rumah majikanku ini ada yang nggak suka pedas, jadi saya lebih ke paprika aja teman-teman. Dan ini aja cabenya, bijinya dibuang, maaf kalau bahasanya ini agak belepotan. Nah, ini paprika panjangnya atau cabai merah besarnya kita potong kecil-kecil hingga sampai dengan habis dan sampai dengan selesai. Setelah kita potong dadu kecil paprikanya, kita sisihkan. Lanjut kita ambil 1 lonjor sosis. Di sini saya menggunakan sosis ayam. Setelah itu kita potong dadu kecil seperti yang di video. Lanjut kita tambahkan 5 siung bawang putih yang sudah dikupas. Kita memarkan seperti ini. Setelah itu kita potong kecil-kecil atau kita cincang kasar. Tambahkan 3 siung bawang merah ukuran besar yang sudah dikupas kulit, lalu kita iris melebar seperti ini. Setelah kita iris melebar atau kita iris tipis, ini bawang merahnya juga kita potong kecil-kecil seperti bawang putih. Nah, ini bahan-bahan yang sudah kita potong-potong tadi. Ada wortel, daun bawang, bawang merah, cabai merah besar, bawang putih, dan sosis. Di sini ada 6 butir telur ayam ukuran besar, ada garam, kaldu bubuk, lada bubuk, dan tepung maizena. Untuk jumlahnya nanti saya tuliskan atau kita cantumkan di kolom deskripsi. Lanjut, sekarang siapkan mangkok yang lebih besar atau wadah apa aja, alat apa aja yang kalian punya. Pecahkan 6 butir telur ayam. Setelah itu tambahkan 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu bubuk. Di sini saya menggunakan Royco rasa ayam, dan 1 sendok teh lada putih bubuk. Lanjut, sekarang ini telurnya kita kocok lepas hingga sampai semuanya larut dan tercampur merata. Nah, ini telurnya setelah seperti ini. Lanjut kita tambahkan bahan yang sudah kita potong-potong. Bawang putih, sosis, cabai merah besar, dan bawang merah. Lanjut kita tambahkan wortel dan daun bawang yang sudah dipotong kecil.
Kita aduk hingga sampai semuanya tercampur merata dan pastikan gak ada bahan yang mengenap di bawah. Setelah itu kita tambahkan di sini ada 3 sendok makan tepung maizena. Kita lanjut lagi aduk hingga sampai semuanya tercampur merata dan pastikan gak ada tepung yang mengenap di bagian dasar adonan. Setelah seperti ini teman-teman, langsung aja kita siapkan wadah yang anti panas. Boleh menggunakan loyang apa saja. Lalu kita olesi dengan minyak sayur seperti ini, fungsinya biar nggak lengket. Setelah selesai kita olesi minyak, masukkan atau kita tuangkan adonan telur tadi ke dalam citakan atau ke dalam loyang yang kalian punya. Masukkan semua tanpa tersisa ya teman-teman. Lanjut sambil kita hentak-hentakan, fungsinya biar nggak ada ruang yang kosong di bagian bawah atau di bagian tengah. Setelah itu kita nyalakan api kompor, kita rebus air, tunggu sampai dengan airnya mendidih. Setelah airnya mendidih, telur yang sudah kita masukkan ke dalam loyang atau citakan, kita kukus selama dengan 25 menit. Setelah kita kukus selama dengan 25 menit seperti ini teman-teman, kita matikan api kompor dan kita angkat, kita tunggu sampai dengan dingin baru kita keluarkan dari citakan atau dari loyangnya. Nah ini setelah dingin teman-teman, sekarang kita keluarkan dan kita potong sesuai dengan selera. Kita sisir bagian pinggirnya seperti ini biar kita mudah mengeluarkannya dari citakan atau dari loyang. Sekarang kita potong-potong sesuai dengan selera. Nah ini dimakan seperti ini aja, ini udah enak teman-teman, malah lebih sehat karena gak mengandung lemak dan gak banyak mengandung minyak ya teman-teman, seperti ini. Tapi biar lebih enak, lebih gurih, di sini akan saya goreng. Sekarang kita lanjut nyalakan api kompor dan kita panaskan minyak. Untuk minyaknya seperlunya aja ya teman-teman. Kalau kalian mau yang lebih suka banyak minyak ya silakan. Setelah minyaknya panas, ini olahan telurnya kita goreng yang sudah kita potong-potong tadi. Kita goreng, tunggu sampai dengan kuning keemasan, baru kita balik. Kita goreng bagian sisinya, setelah itu kita angkat dan kita tiriskan.
Nah, ini sudah kuning keemasan seperti ini. Sekarang kita matikan api kompor, kita angkat dan kita tata di piring saji dan sudah siap untuk disajikan. Selain dari tampilannya cantik, rasanya enak, mudah untuk dibuat. Lanjut aja, ini untuk menu yang ketiga atau resep yang ketiga ya teman-teman. Di sini saya punya 1 buah zucchini atau timun Jepang. Kalau di Hong Kong ini namanya joyokwa. Sebelum kita olah atau sebelum kita serut ini joyokwanya atau timun Jepangnya teman-teman, sudah dicuci terlebih dahulu dan sudah dibuang bagian kepala dan buntutnya, baru kita serut seperti yang di video. Serut semua hingga sampai dengan selesai, hingga sampai dengan habis. Untuk porsinya, kalau kalian anggotanya itu banyak, boleh ditambah ya teman-teman, tapi ini sudah cukup untuk 6 anggota. Setelah selesai kita parut atau kita serut zukininya, sekarang kita ambil 1 buah wortel. Di sini saya menggunakan wortel merah, bebas mau menggunakan wortel kuning juga boleh ya teman-teman. Lakukan dengan cara yang sama, sebelum diolah sudah dicuci dan dikupas kulitnya. Setelah 2 bahan ini selesai kita serut seperti ini teman-teman, lanjut tambahkan 1 sendok teh garam. Kita aduk dan kita marinasi, kita diamkan selama dengan 10 menit sampai dengan mengeluarkan air dengan sendiri. Ini kita sisihkan terlebih dahulu sambil kita nunggu kita marinasi zukininya sama wortel kita ke bahan yang lain. Ini zucchini yang wortel yang sudah kita marinasi selama dengan 10 menit teman-teman, ini udah banyak mengeluarkan air. Lalu kita peras sampai dengan benar-benar kering dan pastikan nggak ada airnya ya teman-teman. Nah, kenapa harus kita peras? Fungsinya biar nggak banyak mengandung air, karena zucchini itu cenderung banyak mengandung air. Jadi saat kita goreng nanti nggak lembek ya teman-teman. Setelah itu ini airnya kita buang dan ini zucchini dan wortel sudah siap kita peras. Kita ambil mangkok atau wadah yang lebih besar. Kita pecahkan 3 butir telur ayam. Tambahkan 1 sendok teh lada putih bubuk. Tiga sendok makan penuh tepung terigu. Sekarang kita kocok lepas hingga sampai semuanya tercampur merata. Untuk memastikan adonan ini nggak ada bahan yang bergerindil, sekarang kita saring menggunakan saringan seperti yang di video.
Nah, ini setelah selesai kita saring teman-teman. Jadi ini sudah pasti udah nggak ada lagi bahan yang bergerindil atau tepung yang bergerindil ya teman-teman. Sekarang kita tambahkan zukini dan wortel yang sudah kita peras tadi teman-teman, bersama dengan bahan yang lain. Ini daun seledri dan daun bawang yang sudah dipotong kecil-kecil. Tambahkan juga 5 siung bawang putih yang sudah dicincang kasar. Ada 3 batang daun bawang. Dan tambahkan juga 1 sendok teh kaldu bubuk. Di sini saya menggunakan Royco rasa ayam. Setelah semua bahan kita tambahkan, lalu kita aduk hingga sampai semuanya benar-benar tercampur merata. Karena tadi wortel dan zukininya sudah kita tambahkan garam atau sudah kita marinasi dengan garam, jadi di sini nggak perlu kita tambahkan garam lagi teman-teman. Lanjut, sekarang kita nyalakan api kompor, kita panaskan minyak. Setelah minyaknya panas, kita dadar atau kita goreng ini adonan tadi. Lakukan dengan cara seperti yang di video, sambil kita gulung ya teman-teman, atau kita lipat seperti ini. Kalau kalian punya teflon lebih enak teman-teman bikinnya, karena saya itu di sini nggak punya teflon. Maklum lah, kita kerja ikut orang, apalagi yang saya ngomong itu orang udah lansia banget, jadi bahannya atau alat dapurnya itu sangat terbatas ya teman-teman. Jadi ini kita lakukan dengan cara seperti ini. Lakukan semua hingga sampai dengan selesai.
Ini adonannya udah habis ya teman-teman. Ini yang tadi yang terakhir. Jadi ini sambil kita bolak-balik, kita goreng di api kecil. Fungsinya biar matangnya itu meresap sampai ke dalam dan gak gosong. Walaupun ini dalamnya itu belum begitu matang teman-teman, nanti setelah kita potong, kita lanjut goreng pakai minyak sedikit. Nah, kalau sudah seperti ini luarnya sudah kuning keemasan. Kita matikan dulu api kompor dan telur dadar gulungnya kita angkat, kita potong-potong. Ini telur dadar gulungnya yang sudah kita goreng tadi, sekarang kita potong-potong disesuaikan selera ya teman-teman. Nah, karena ini dalamnya itu masih agak lembek atau masih belum begitu kering, nanti kita lanjut kita goreng dengan cara seperti yang di video. Sekarang kita nyalakan lagi api kompornya, kita panaskan sedikit minyak, kita goreng dengan cara seperti ini. Setelah bagian sisinya kita goreng selama dengan 2 menit, kita balik dan kita goreng lagi bagian sisinya selama dengan 2 menit. Setelah itu kita matikan api kompor, kita angkat dan ini sudah siap untuk disajikan. Menu ini cocok banget untuk anak-anak yang suka makan ataupun yang enggak begitu suka sayur. Selain enak, bervitamin dan berprotein. Tampilannya juga cantik, rasanya enak, anak-anak pasti suka dan bikin ketagihan. Untuk menu yang keempat, di sini bahan utamanya kita siapkan tahu. Di sini tahunya ada 350 gram, lalu kita hancurkan atau kita haluskan sampai dengan benar-benar halus. Untuk tahunya bebas ya teman-teman, mau pakai tahu putih seperti saya ataupun mau pakai tahu kuning, jadi bebas. Setelah tahunya kita haluskan, lalu kita tambahkan telur ayam. Di sini saya tambahkan 1 butir telur ayam dan 1 buah jagung manis yang sudah kita blender kasar. Lalu kita aduk lagi hingga sampai semuanya tercampur merata. Setelah semua tercampur merata, tambahkan 4 siung bawang putih yang sudah dihaluskan. Kalau mau pakai bawang putih bubuk, tambahkan 1 sendok teh. Setelah itu, di sini saya tambahkan lagi 1 sendok teh garam
1 sendok teh lada putih bubuk, tambahkan juga 1 sendok teh Royco rasa ayam. Lanjut tambahkan wortel yang sudah kita potong dadu kecil, cabai merah besar yang kita potong kecil-kecil, daun bawang, daun seledri, tambahkan juga 4 sendok makan penuh tepung terigu segitiga biru. Nah, ini semua bahan sudah kita tambahkan, lalu kita aduk hingga sampai dengan semuanya tercampur merata. Setelah semuanya tercampur merata, kita siapkan loyang atau citakan. Sebelumnya sudah saya olesi dengan minyak. Sekarang kita masukkan adonan tadi ke dalam loyang atau citakan. Masukkan semua. Lanjut kita ratakan atau kita rapikan bagian permukaan atasnya, teman-teman. Kalau sudah dikira sudah rapi bagian permukaan atasnya ini, lalu kita hentak-hentakan, fungsinya biar bagian dalam atau bagian bawah itu nggak ada ruang yang kosong. Jadi nanti itu adonannya itu bisa padat ya teman-teman, seperti yang di video. Nah, ini airnya sudah mendidih. Lanjut kita beri tatakan atau saringan seperti yang di video. Kita steam adonan ini sampai dengan 30 menit. Setelah kita steam selama dengan 30 menit, lalu kita matikan api kompor. Kita tusuk. Bila sudah nggak lengket bagian tengah, berarti ini sudah matang ya teman-teman. Kita angkat dan kita tunggu sampai dengan dingin, baru kita keluarkan dari citakan atau dari loyang. Nah, ini udah dingin teman-teman. Sekarang kita sisir bagian pinggir, bagian kanan dan kirinya, lalu kita keluarkan dari citakannya. Nah, ini yang sudah kita keluarkan dari citakan, lalu kita potong-potong. Di sini akan saya potong-potong kotak aja. Untuk kalian besar kecilnya disesuaikan selera ya teman-teman. Kalau sudah seperti ini dimakan begini aja itu udah enak teman-teman, malah lebih sehat. Kalau kalian mau dibikin frozen food, bisa juga dimasukkan ke dalam freezer untuk stok cemilan atau menu keluarga di rumah. Nah, ini sudah selesai kita potong seperti ini. Lanjut mau saya potong kotak ya teman-teman.
Setelah selesai kita potong semua, langsung aja kita nyalakan api kompornya dan sudah saya panaskan minyaknya. Ini kita goreng hingga sampai dengan kuning kecoklatan, baru kita balik. Setelah itu goreng bagian sisinya. Ini digoreng menggunakan api sedang cenderung kecil ya teman-teman, jangan terlalu gede karena kalau terlalu apinya terlalu kebesaran bisa gosong. Ini kita goreng sebentar aja. Setelah selesai kita goreng, lalu kita angkat dan kita tiriskan, kita matikan api kompor. Jadi seperti inilah hasil akhirnya tahu jagung viral yang rasanya itu enak, cocok banget untuk ide jualan ataupun cemilan santai. Untuk resep yang terakhir di sini saya masih menggunakan dari olahan telur. Pertama kita siapkan piring dan pecahkan 2 butir telur ayam, tambahkan roiko atau masako, boleh menggunakan kaldu jamur atau penyedap rasa yang kalian suka. Lanjut kita kocok lepas hingga sampai semuanya larut. Nah ini telurnya sudah seperti ini, lalu kita sisihkan terlebih dahulu, kita gunakan nanti teman-teman. Lanjut kita ambil 2 sendok makan penuh tepung terigu. Kita mau bikin adonan basah. Tambahkan juga agar lebih enak 1/4 sendok teh kaldu bubuk, boleh menggunakan penyedap rasa ataupun kaldu jamur yang kalian suka. Tambahkan juga sejumput garam. Lalu kita aduk semua bahan kering ini hingga sampai semuanya tercampur merata. Setelah semua tercampur merata, tambahkan 50 ml air dingin. Sekarang kita aduk hingga sampai semuanya tercampur merata dan pastikan gak ada tepung yang bergerindil sampai dengan adonannya halus ya teman-teman. Nah setelah seperti ini, sekarang kita sisihkan dan kita gunakan nanti. Di sini juga sudah saya siapkan 120 gram tepung panir atau tepung roti. Kita lanjut, telur yang sudah kita kocok lepas tadi kita dadar menjadi 2 kali ya. Ini kita dadar telurnya seperti kita bikin telur dadar pada umumnya.
Sudah selesai kita bikin telur dadarnya. Lanjut kita potong telurnya menjadi 4 bagian, seperti yang di video. Nah, ini telurnya sudah kita potong-potong seperti ini. Sekarang telur dadar tadi kita celupkan ke dalam adonan tepung basah dan pastikan telurnya itu terselimuti dengan tepung basah. Lanjut kita balurkan ke dalam tepung panir. Lakukan dengan cara seperti yang di video. Sambil ditekan-tekan agar tepung panirnya itu nempel sama telur ya teman-teman. Nah, kalau kalian mau lebih tebal boleh diulangi 2 kali. Tapi di sini saya cukup 1 kali aja, udah cukup. Kita lakukan semua hingga sampai dengan selesai. Ini udah selesai, kita balurkan ke dalam tepung panir dan tepung basah. Langsung aja kita nyalakan api kompor, kita panaskan minyak, kita goreng hingga sampai dengan kuning keemasan, baru kita balik dan kita goreng sisinya. Kalau sudah semuanya kuning merata, kita angkat dan kita tiriskan. Nah, kalau sudah seperti ini, lalu kita angkat dan kita tiriskan. Kita lanjut goreng bagian sisanya tadi. Ini juga bisa untuk frozen food ya teman-teman. Setelah kita balurkan ke dalam tepung panir, bisa dimasukkan ke dalam freezer. Cocok untuk sajian keluarga ataupun bekal sekolah anak-anak. Jadi seperti inilah teman-teman, dan inilah resep cara bikin olahan telur viral yang enak, mudah, simple, semua suka, bahannya pun mudah didapat. Cocok untuk ide jualan ataupun cemilan menu santai keluarga.
Nah, ini telur dadar tepung rotinya sudah selesai. Kita sajikan, lanjut kita menu yang terakhir. Ini ada olahan tahu telur viral juga, teman-teman. Ini simple banget dan enak. Bahan utamanya di sini saya punya 3 kotak tahu sebanyak 500 gram. Lalu ada 6 butir telur ayam ukuran besar. Untuk bahan-bahannya di sini ada daun bawang, daun seledri yang sudah dipotong kecil-kecil. Ada juga cabai rawit merah yang sudah dipotong kecil-kecil. Ada 3 batang sosis ayam juga dipotong dadu kecil. Ada 5 siung bawang putih yang sudah dicincang kasar. 4 siung bawang merah juga sudah dicincang kasar. Lalu di sini ada 1 buah wortel. Ada tepung terigu, lada bubuk, kaldu bubuk, dan garam. Sekarang kita siapkan wadah yang lebih besar. Kita tambahkan tahu. Nah, ini tahunya 500 gram. Untuk tahunya bebas mau pakai yang kuning atau yang putih seperti saya, sama aja teman-teman. Lalu tahunya kita haluskan atau kita hancurkan. Kalau kalian mau di blender, mau di chopper juga boleh banget. Di sini cukup saya haluskan menggunakan manual aja seperti yang di video. Setelah tahunya halus, kita tambahkan atau kita pecahkan 6 butir telur ayam. Tambahkan bawang putih yang sudah dipotong kecil-kecil atau sudah dicincang kasar. Tambahkan juga bawang merah. Sosis yang sudah dipotong kecil-kecil. Daun bawang dan daun seledri. Wortel yang sudah dipotong dadu kecil. Tambahkan roiko, masako atau penyedap rasa, garam, dan lada bubuk. Tambahkan juga tepung terigu. Di sini saya tambahkan 3 sendok makan. Setelah semua bahan kita tambahkan, lalu kita aduk hingga sampai semuanya tercampur merata. Setelah semua bahan tercampur merata seperti ini dan pastikan gak ada bahan atau tepung yang mengenap dan bergerindil di bagian bawah ya teman-teman. Sekarang kita lanjut panaskan air, dan ini airnya sudah mendidih. Kita sediakan atau kita siapkan citakan seperti yang di video. Kalau mau pakai loyang juga boleh. Sebelumnya sudah kita olesi dengan minyak, fungsinya biar nggak lengket. Nah, ini untuk bagian atasnya kita tambahkan garnish yang
potongan cabai ya teman-teman. Jadi kenapa sih kalau cabenya cuman digarnish? Karena di sini ada yang nggak suka pedas. Kalau kita orang Indo yang suka pedas, ini cabenya jadiin satu sama adonan tadi ya teman-teman. Jadi ini kita bikin garnish aja. Selain dari tampilannya itu lebih cantik, nanti kalau yang mau makan itu tahu mana yang pedas atau yang nggak pedas. Jadi di sini mau saya steam atau kita bagi menjadi 2 bagian. Jadi ada yang versi pedas, ada yang versinya nggak pedas. Ini kita kukus selama dengan 25 menit. Setelah kita kukus selama dengan 25 menit, ini sudah matang. Lalu kita angkat, kita tunggu sampai dengan dingin, baru kita keluarkan dari citakannya teman-teman, atau dari loyangnya seperti ini. Lanjut kita steam bagian yang versi nggak pedas. Nah, yang kedua kali ini untuk versi yang nggak pedas, sama lakukan, kita kukus selama dengan 25 menit, gunakan api sedang. Setelah 25 menit ini sudah matang, kita matikan api kompor, kita tunggu sampai dengan dingin. Setelah dingin kita keluarkan dan lanjut kita goreng. Ini mau langsung kita goreng seperti ini. Pertama saya goreng yang versi nggak pedas, jadi nanti biar nggak semuanya pedas ya teman-teman. Kalau kita goreng yang versi ada cabai, nanti ikut yang nggak pedas ini bisa jadi pedas. Kita goreng dulu yang nggak ada cabainya. Kita goreng sebentar aja, karena kan ini aslinya kan sudah matang ya teman-teman. Jadi biar lebih enak aja kita goreng. Sekarang kita lanjut goreng yang versi ada cabenya atau yang versi pedas. Lakukan dengan cara yang sama, goreng menggunakan api kecil, tunggu sampai dengan kuning keemasan, baru kita balik, goreng bagian sisinya. Lanjut angkat, tiriskan dan matikan api kompor. Setelah selesai, kita siap untuk disajikan, dan ini juga bisa untuk frozen food, ide jualan ataupun bekal anak sekolah. Seperti inilah teman-teman, 6 resep olahan telur viral dari saya. Terima kasih sudah nonton video saya sampai dengan selesai. Semoga bermanfaat, dan saya akhiri resep hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di next video dengan resep yang baru. Bye bye, happy cooking.